Apa jadinya jika seorang jenius strategi perang, pemimpin tanpa tanding, justru menghabiskan masa lalunya sebagai musuh Islam? Dan bagaimana jika ia akhirnya menjadi pedang yang diayunkan langsung oleh kehendak langit? Inilah kisah Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang tak pernah patah. Pria yang tak tahu kapan ia dilahirkan, karena hari kelahirannya yang sejati adalah saat ia menggenggam tangan Rasulullah dan bersumpah setia kepada kebenaran. Sejak hari itu, ia menjadi sosok yang tidak pernah tidur dan tidak membiarkan musuh-musuh Allah tidur. Suatu saat, Khalid bin Walid pernah menceritakan perjalanannya dari Makkah menuju Madinah kepada Rasulullah. Aku menginginkan seorang teman seperjalanan, lalu kujumpai Utsman bin Talhah. Kuceritakan kepadanya apa maksudku. Ia pun segera menyetujuinya. Kami keluar dari kota Mekah sekitar dini hari. Di luar kota, kami berjumpa dengan Amr bin As. Maka berangkatlah kami bertiga menuju kota Madinah. Sehingga kami sampai di kota itu di awal hari bulan Syafar, tahun yang ke-8 Hijriah. Setelah dekat dengan Rasulullah, kami membeli salam kenabiannya. Nabi pun membalas salamku dengan muka yang cerah. Sejak itulah aku masuk Islam dan mengucapkan syahadat yang hak. Rasulullah bersabda, "Sungguh, aku telah mengetahui bahwa Anda mempunyai akal sehat, dan aku berharap akal sehat itu hanya akan menuntun Anda ke jalan yang baik. Oleh karena itulah, aku berjanji setia dan baiat kepada beliau." Lalu aku mohon Rasulullah memintakan ampun untukku terhadap semua tindakan masa laluku yang menghalangi jalan Allah. Dalam perang Mu'tah ada 3 orang syuhada pahlawan. Mereka adalah Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Mereka bertiga adalah syuhada pahlawan si pedang Allah di tanah Syria. Untuk keperluan Mu'tah ini, pasukan musuh, pasukan Romawi mengerahkan sekitar 200.000 prajurit. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, "Panji perang di tangan Zaid bin Harithah. Ia bertempur bersama panjinya sampai ia tewas. Kemudian panji tersebut diambil alih oleh Ja'far yang juga bertempur bersama panjinya sampai ia gugur sebagai sahib. Kemudian giliran Abdullah bin Rawaha memegang panji tersebut sambil bertempur maju hingga ia juga gugur sebagai syahid. Kemudian panji itu diambil alih oleh suatu pedang dari pedang Allah, lalu Allah membukakan kemenangan di tangannya." Sesudah panglima yang ketiga gugur menemui syahidnya, dengan cepat Habib bin Arqam menuju bendera perang tersebut, lalu membawanya dengan tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di tengah-tengah pasukan Islam, agar barisan mereka tidak kacau balau dan semangat pasukan tetap tinggi. Tak lama sesudah itu, dengan gesit ia melarikan kudanya ke arah Khalid bin Walid, sambil berkata kepadanya, "Peganglah panji ini, wahai Abu Sulaiman." Khalid merasa dirinya sebagai seorang yang baru masuk Islam, tidak layak memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat orang-orang Ansor dan Muhajirin yang terlebih dahulu masuk Islam daripadanya. Sopan, rendah hati, arif bijaksana, itulah sikapnya. Ketika itu ia menjawab, "Tidak, dengan saya yang memegang panji suci ini, engkaulah yang paling berhak memegangnya. Engkau lebih tua dan telah menyertai perang Badar." Thabit menjawab, "Ambillah, sebab engkau lebih tahu siasat perang daripadaku. Dan demi Allah, aku tidak akan mengambilnya kecuali untuk diserahkan kepadamu." Kemudian ia berseru kepada semua pasukan muslim, "Bersediakah kalian di bawah pimpinan Khalid?" Mereka menjawab, "Setuju." Dengan gesit, panglima baru ini melompati kudanya. Didekapnya panji suci itu dan mencondongkannya ke arah depan dengan tangan kanannya. Seakan hendak memecahkan semua pintu yang terkunci itu, dan sudah tiba saatnya untuk didobrak dan diterjang. Sejak saat itulah, kepahlawanannya yang luar biasa
terkuak dan mencapai titik puncak yang telah ditentukan oleh Allah baginya. Saat Perang Mu'tah inilah, korban di pihak kaum muslimin banyak berjatuhan, dengan tubuh-tubuh mereka berlumuran darah, sedang pada tentara Romawi dengan jumlah yang jauh lebih besar terus maju, laksana banjir yang terus menyampu medan tempur. Dalam situasi yang sangat sulit itu, tak ada jalan dan taktik perang bahwasanya akan mampu merubah keadaan. Satu-satunya jalan yang dapat dilakukan oleh seorang komandan perang ialah bagaimana melepaskan tentara Islam ini dari kemusnahan total dengan mencegah jatuhnya kurban yang terus berjatuhan serta berusaha keluar dari keadaan itu dengan sisa-sisa yang ada dengan selamat. Pada saat yang genting itu, tampillah Khalid bin Walid, si pedang Allah, yang menyorot seluruh medan tempur yang luas itu dengan kedua matanya yang tajam. Diaturnya rencana dan langkah yang akan diambil secepat kilat, kemudian membagi pasukannya ke dalam kelompok-kelompok besar dalam suasana perang berkecamuk terus. Setiap kelompok diberinya tugas sasaran masing-masing, lalu dipergunakanlah seni yudanya yang membawa mukjizat dengan kecerdikan akarnya yang luar biasa, sehingga akhirnya ia berhasil membuka jalur luas di antara pasukan Romawi. Dari jalur itulah seluruh pasukan Muslim menerobos dengan selamat. Karena prestasinya dalam perang inilah Rasulullah menganugerahkan gelar kepada Khalid bin Walid, si pedang Allah yang senantiasa terhunus. Sepeninggal Rasulullah wafat, Abu Bakar memikul tanggung jawab sebagai khalifah. Dia menghadapi tantangan yang sangat besar dan berbahaya, yaitu gelombang kemurtatan yang hendak menghancurkan agama yang baru berkembang ini. Berita-berita tentang pembangkangan kaum-kaum dan suku-suku di Jazirah Arab ini dari waktu ke waktu semakin membahayakan. Dalam keadaan genting seperti ini, Abu Bakar sendiri maju untuk memimpin pasukan Islam. Tetapi para sahabat utama tidak sepakat dengan tindakan Abu Bakar ini. Semuanya sepakat untuk meminta khalifah agar tetap tinggal di Madinah. Sayyidina Ali terpaksa menghadang Abu Bakar dan memegang tali kekang kuda yang sedang ditungganginya untuk mencegah keberangkatannya bersama pasukannya menuju medan perang, sembari berkata, "Hendak kemana engkau, wahai Khalifah Rasulullah? Akan kukatakan kepadamu apa yang pernah dikatakan Rasulullah di hari Uhud. Simpanlah pedangmu, wahai Abu Bakar. Jangan engkau cemaskan kami dengan dirimu." Di hadapan desakan dan suara bulat kaum muslimin, Khalifah terpaksa menerima untuk tetap tinggal di kota Madinah. Maka setelah itu, dibagilah tentara Islam menjadi 11 kesatuan dengan beban tugas tertentu. Sedang sebagai kepala dari keseluruhan pasukan tersebut diangkatlah Khalid bin Walid. Dan setelah menyerahkan bendera kepada masing-masing komandannya, Khalifah mengarahkan pandangan kepada Khalid bin Walid sambil berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik hamba Allah dan kawan sepergaulan ialah Khalid bin Walid, sebilah pedang di antara pedang Allah yang ditebaskan kepada orang-orang kafir dan munafik." Khalid pun segera melaksanakan tugasnya dengan berpindah-pindah dari suatu tempat medan tempur ke pertempuran yang lain, dari suatu kemenangan ke kemenangan berikutnya. Datanglah perintah dari Khalifah Abu Bakar kepada panglima yang tak tertandingi ini agar berangkat menuju Yamamah untuk memerangi Bani Hanifah bersama kabilah-kabilah yang telah bergabung dengan mereka, yang terdiri dari gabungan aneka ragam tentara murtad yang paling berbahaya. Pasukan ini dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Khalid bersama pasukannya mengambil posisi di dataran bukit-bukit pasir Yamamah dan menyerahkan bendera perang kepada komandan-komandan pasukannya, sementara Musailamah menghadapinya dengan segala kecongkakan dan kedurhakaan bersama dengan pasukan tentaranya yang sangat banyak, seakan-akan tak akan habis-habisnya. Di tengah pertempuran yang berkecamuk amat dahsyat ini, Khalid melihat keunggulan musuh. Ia lalu memaju kudanya ke suatu tempat tinggi yang terdekat. Lalu ia melayangkan pandangannya ke seluruh medan tempur. Pandangan cepat yang diliputi ketajaman dan naluri perangnya. Dengan cepat, ia dapat mengetahui dan menyimpulkan titik kelemahan pasukannya. Ia dapat merasakan
Ada rasa tanggung jawab yang mulai melemah di kalangan prajuritnya di tengah serbuan-serbuan mendadak pasukan Musailamah. Maka diputuskanlah secepat kilat untuk memperkuat semangat tempur dan tanggung jawab pasukan muslimin itu. Dipanggilnya komandan-komandan teras dan sayap, diterbitkannya posisi masing-masing di medan tempur. Kemudian ia berteriak dengan suaranya yang mengesankan kemenangan. Tunjukkanlah kelebihanmu masing-masing. Akan kita lihat hari ini jasa setiap suku. Orang-orang Muhajirin maju dengan panji-panji perang mereka, dan orang-orang Ansar pun maju dengan panji-panji perang mereka. Kemudian setiap kelompok suku dengan panji-panji tersendiri. Semangat juang pasukannya jadi bergelora lebih panas membakar, yang dipenuhi dengan kebulatan tekad menang atau mati syahid. Sedangkan Khalid terus mengemakan takbir dan tahlil sambil memberikan komando kepada para komandan lapangannya. Dalam waktu singkat, berubahlah arah pertempuran. Prajurit-prajurit pimpinan Musailamah mulai berguguran, laksana nyamuk yang menggelepar berjatuhan. Khalid bin Walid berhasil menyalakan semangat keberaniannya seperti sengatan aliran listrik kepada setiap prajuritnya. Itulah salah satu keistimewaannya dari sekian banyak keunggulannya. Musailamah tewas bersama para prajuritnya, bergelimpangan memenuhi seluruh area medan pertempuran, dan terkuburlah selama-lamanya bendera yang menyerukan kebohongan dan kepalsuan. Selanjutnya, Khalifah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk berangkat menuju Irak. Maka berangkatlah sang mujahid ini ke Irak. Ia memulai operasi militernya di Irak dengan mengirim surat ke seluruh pembesar Kisra, Kaisar Persia, dan gubernur-gubernurnya di semua wilayah Irak. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Khalid bin Walid kepada para pembesar Persia. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Kemudian segala puji kepunyaan Allah yang telah memporak-porandakan kaki tangan kalian dan merenggut kerajaan kalian, serta melemahkan tipu daya kalian. Siapa yang solat seperti solat kami dan menghadap kiblat kami, jadilah ia seorang muslim. Ia akan mendapatkan hak seperti hak yang kami dapatkan, dan ia berkewajiban seperti kewajiban kami. Bila telah sampai kepada kalian surat ini, maka hendaklah kalian kirimkan kepadaku jaminan, dan terimalah dariku perlindungan. Jika tidak, maka demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, akan kukirimkan kepada kalian satu kaum berani mati, padahal kalian masih sangat mencintai hidup. Para mata-mata yang disebarkannya ke seluruh penjuru Persia datang menyampaikan berita tentang keberangkatan pasukan bala tentara yang sangat besar yang dipersiapkan oleh panglima-panglima Persia di Irak. Khalid tidak membuang-buang waktu. Dengan cepat ia mempersiapkan pasukannya untuk menghadapi pasukan Persia tersebut. Dalam perjalanan menuju Persia ini, ia berhasil memperoleh kemenangan-kemenangan, mulai dari Ubullah, As-Sadir, disusul Najaf, lalu Al-Hirah, Al-Ambar, sampai Khadimiyah. Di setiap tempat yang berhasil ia taklukkan, ia disambut wajah berseri penduduknya, karena di bawah bendera Islam, mereka orang-orang yang lemah yang tertindas menjajah Persia dapat berlindung dengan aman. Rakyat yang terjajah dan lemah selama ini banyak mengalami derita perbudakan dan penyiksaan dari orang Persia. Khalid selalu berpesan dengan peringatan keras kepada seluruh pasukannya setiap kali akan berangkat ke medan tempur. Jangan kalian sakiti para petani. Biarkanlah mereka bekerja dengan aman. Kecuali bila ada yang hendak menyerang kalian, perangilah orang-orang yang memerangi kalian. Kemenangan yang diraih oleh orang-orang Islam di Irak dari orang Persia menimbulkan harapan diperolehnya kemenangan yang sama pada orang Romawi di Syria. Khalifah Abu Bakar mengerahkan sejumlah pasukan dan menunjuk beberapa orang pilihan sebagai panglimanya, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, dan Yazid bin Abu Sufyan, serta Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada saat bala tentara Islam ini mulai bergerak, berita ini sampai kepada Kaisar Romawi. Ia menyarankan para menteri dan jenderal-jenderalnya supaya berdamai saja dengan orang-orang Islam dan berperang melawan mereka, karena itu hanya akan menimbulkan kerugian saja. Tetapi para menteri dan jenderal-jenderalnya tetap bersikeras hendak meneruskan perang sambil sesumbar. Demi Tuhan,
Akan kita layani Abu Bakar itu sampai ia tidak mampu mendatangkan pasukan berkudanya ke negeri kita ini. Mereka menyiapkan tidak kurang dari 240.000 tentara untuk peperangan ini. Para mata-mata pasukan tentara Islam mengirimkan gambaran tentang situasi gawat ini kepada khalifah. Mengetahui hal itu, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, semua kekhawatiran dan keraguan-raguan mereka akan kusembuhkan dengan kedatangan Khalid." Penyembuh kekhawatiran ini berupa perintah berangkat ke negeri Syam kepada Khalid untuk memimpin seluruh pasukan Islam yang sudah mendahului berada di sana. Dengan sigap, Khalid bin Walid melaksanakan perintah khalifah dan menyerahkan pimpinan pasukan di Irak kepada Muthanna bin Harithah. Setelah semua urusannya di Irak selesai, ia segera berangkat menuju Syam. Di medan perang, sebelum pertempuran dimulai, ia berdiri di tengah-tengah pasukannya sambil berpidato. "Hari ini adalah hari-hari Allah. Tak pantas kita di sini berbangga-bangga dan berbuat durhaka. Ikhlaskanlah jihad kalian dan harapkan ridho Allah dengan perangmu. Mari kita bergantian memegang pimpinan, yaitu secara bergiliran. Hari ini salah seorang memegang pimpinan, besok yang lain, lusa yang lain lagi, sehingga seluruhnya mendapat kesempatan memimpin." Bala tentara Romawi, jika dilihat dari besarnya jumlah tentara dan perlengkapan persenjataan yang mereka miliki, merupakan sesuatu yang sangat mendebarkan bagi siapa saja yang melihatnya. Tak diragukan lagi bahwa pasukan Islam sebelum kedatangan Khalid bin Walid merasa gentar dan cemas serta gelisah dalam jiwa mereka. Hanya karena iman mereka lah yang membuat hati mereka mantap. Bagaimanapun hebatnya orang-orang Romawi dan bala tentaranya, tapi Abu Bakar telah berkata, Khalid yang akan menyelesaikannya. Demi Allah, segala kekhawatiran mereka akan kulenyapkan dengan seorang Khalid. Biarkan orang-orang Romawi dengan segala kehebatannya itu datang. Bukankah bagi kaum muslimin ada tukang pukulnya? Khalid bin Walid membriefing komandan-komandan tentaranya dengan mempersiapkan dan membagi-bagi pada beberapa kesatuan besar. Diaturnya langkah-langkah taktik dan strategi untuk menyerang dan bertahan untuk menandingi taktik-taktik tentara Romawi seperti yang telah dialaminya dari kawan-kawannya orang Persia di Irak dengan melukiskan setiap kemungkinan dari peperangan ini. Sebelum terjun ke kancah peperangan, ada satu hal yang sedikit mengganggu pikirannya, yaitu kemungkinan sebagian anggota pasukannya yang melarikan diri, terutama mereka yang baru saja masuk Islam setelah mereka melihat kehebatan dan keseraman tentara Romawi. Salah satu rahasia kemenangan-kemenangan istimewa yang diraih Khalid dalam setiap pertempuran ialah thabat, artinya tetap tabah dan disiplin. Ia melihat bahwa larinya 2-3 orang prajurit akan menyebarkan kepanikan dan kekacauan pada seluruh kesatuan yang akan berakibat fatal, dan ini merupakan bencana. Oleh sebab itu, tindakannya sangat tegas dan keras sekali terhadap mereka yang membuang senjata dan melarikan diri dari medan pertempuran. Maka dalam peperangan Yarmuk ini, setelah seluruh pasukannya mengambil posisi, dipanggilnya perempuan-perempuan muslimat untuk memanggul senjata. Mereka diperintahkan untuk mengambil posisi di belakang barisan pasukan muslimin di setiap penjuru. Khalid berpesan kepada mereka, siapa saja yang melarikan diri dari medan pertempuran ini, bunuhlah mereka. Sebelum pertempuran dahsyat itu berlangsung, Panglima tentara Romawi meminta Khalid tampil ke depan karena ingin berbicara dengannya. Khalid tampil ke depan sehingga mereka berdua saling berhadapan di atas punggung kuda masing-masing di suatu tempat tanah lapang di antara kedua pasukan. Panglima pasukan tentara Romawi yang bernama Mahan itu berkata kepada Khalid, "Kami tahu bahwa yang mendorong kalian keluar dari negeri kalian tidak lain hanyalah karena kelaparan dan kesulitan. Jika kalian setuju, saya beri dari masing-masing kalian ini 10 dinar lengkap dengan pakaian dan makanan, asalkan kalian pulang kembali ke negeri kalian. Dan di tahun yang akan datang, saya akan kirimkan sebanyak itu pula." Mendengar itu, bukan main marahnya Khalid, tapi res itu tetap ditahan
Sambil menggertakkan giginya, ia mengangkat suatu penghinaan dan kekurang ajaran dari panglima Romawi itu. Lalu dijawabnya dengan berucap bahwa yang mendorong kami keluar dari negeri kami bukan karena lapar seperti yang Anda kira, tapi kami adalah suatu bangsa yang biasa minum darah. Dan kami sangat paham bahwa tak darah yang lebih manis dan lebih enak dari darah orang-orang Romawi. Karena itulah kami datang. Panglima Khalid bin Walid menggertakkan kekang kudanya sambil kembali ke barisan pasukannya. Diangkatnya bendera tinggi-tinggi sebagai tanda dimulainya pertempuran. Allahu Akbar, berhembuslah angin surga, teriaknya. Di tengah-tengah pertempuran sengit itu berlangsung, ada salah seorang dari tentara muslim yang mendekati Abu Ubaidah bin Jarrah sambil berkata, "Aku sudah bertekad untuk mati syahid. Apakah Anda mempunyai pesan penting yang bisa aku sampaikan kepada Rasulullah SAW jika aku menemuinya nanti?" Abu Ubaidah menjawab, "Ada, sampaikan kepada beliau. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah menemukan bahwa apa yang telah dijadikan Allah memang benar." Setelah itu, lelaki itu pergi menyurak ke tengah-tengah medan pertempuran dengan menyerang bagai anak panah yang lepas dari busurnya. Ia menyerbu ke tengah-tengah medan pertempuran dahsyat, merindukan tempat peraduan, sampai akhirnya ia mati syahid. Dia adalah Ikrimah Abu Jahal, anak Abu Jahal. Ia berseru kepada barisan tentara orang-orang Islam pada saat tekanan tentara Romawi semakin berat. Dengan suara lantang, ia berkata, "Sungguh, aku telah lama memenangi Rasulullah di masa lalu sebelum aku mendapat hidayah dari Allah masuk Islam. Apakah pantas aku lari hari ini dari musuh-musuh Allah ini?" Sambil berteriak, ia berseru kepada pasukan muslim, "Siapa yang bersedia dan berjanji untuk mati?" Sekelompok pasukan muslimin berjanji kepada Ikrimah untuk berjuang sampai mati. Kemudian mereka sama-sama menyerbu ke jantung pertahanan musuh. Mereka hanya mencari kemenangan, tetapi jika kemenangan itu harus ditebus dengan jiwa raganya, mereka sudah siap untuk mati syahid. Allah menerima pengorbanan dan baiat mereka. Mereka semuanya mati syahid. Di tengah pertempuran sengit itu, Khalid bin Walid mengerahkan 100 orang tentaranya, tidak lebih. Mereka diperintahkan untuk bersamanya menyerbu sayap kiri pasukan tentara Romawi yang jumlahnya tidak kurang dari 40.000 orang tentara. Khalid berpesan kepada mereka, "Demi Allah yang diriku di tangannya, tak ada lagi kesabaran dan ketabahan yang tinggal pada orang-orang Romawi, kecuali apa yang kami lihat. Sungguh, aku berharap Allah memberikan kesempatan kepada kalian untuk menebas batang-batang leher mereka." Kehebatan Khalid bin Walid ini sangat mengagumkan para panglima dan komandan tentara Romawi. Hal ini mendorong salah seorang dari mereka, bernama Gorgias, mengundang Khalid pada saat-saat peperangan berhenti beristirahat untuk bercakap-cakap. Panglima Romawi itu berkata kepada Khalid, "Tuan Khalid, jujurlah Anda kepada aku, jangan berbohong. Sebab orang merdeka itu tak pernah bohong. Apakah Tuhan telah menurunkan sebilah pedang kepada Nabi Anda dari langit, lalu pedang itu diberikannya kepada Anda, hingga setiap Anda hunaskan terhadap siapapun, pedang tersebut pasti membinasakannya?" Jawab Khalid, "Oh tidak." Orang itu bertanya lagi, "Mengapa Anda dinamakan si pedang Allah?" Jawab Khalid, "Sesungguhnya Allah telah mengutus Rasulnya kepada kami. Sebagian kami ada yang membenarkannya, dan sebagian lagi ada yang mendustakannya. Sehingga Allah menjadikan hati kami menerima Islam dan memberi petunjuk kepada kami melalui Rasulnya. Lalu kami berjanji setia kepadanya. Rasulullah mendoakanku dan berkata kepadaku, 'Engkau adalah pedang Allah di antara sekian banyak pedang-pedangnya.' Demikianlah, maka aku diberi julukan pedang Allah." Dialog selanjutnya terjadi antara panglima itu dengan Khalid. "Kepada siapa Anda sekalian diserunya?" "Kepada mentauhidkan Allah dan kepada Islam." "Apakah orang-orang yang masuk Islam sekarang akan mendapatkan pahala seperti Anda juga?" "Memang, bahkan lebih." "Bagaimana dapat terjadi, padahal Anda telah lebih dahulu masuk Islam?" "Karena sesungguhnya kami telah hidup bersama Rasulullah, dan kami telah melihat tanda-tanda kerasulan dan mukjizatnya, dan wajar bagi setiap orang yang telah melihat seperti yang kami lihat, dan mendengar seperti yang kami dengarkan, akan masuk Islam dengan mudah. Adapun Anda, wahai orang-orang yang belum pernah melihat dan mendengarnya, lalu Anda beriman kepada yang gaib, maka pahala Anda lebih berlipat ganda dan besar bila Anda membenarkan Allah dengan hati ikhlas dan niat yang suci."
Panglima Romawi itu kemudian berseru sambil memajukan kudanya ke dekat Khalid dan berdiri di sampingnya. "Ajarkanlah kepadaku Islam itu, wahai Khalid." Maka setelah itu, masuk Islamlah si panglima itu dan solat 2 rakaat, satu-satunya solat yang sempat dilakukan. Karena setelah peristiwa itu, kedua pasukan mulai bertempur lagi. Panglima Romawi, Gergius, yang sekarang bertempur di pihak kaum muslimin itu, dengan matian-matian menuntut syahid sampai ia mencapainya dan ia mendapatkannya. Kehidupan Khalid bin Walid adalah perang sejak lahir sampai matinya. Lingkungan, pendidikan, pertumbuhan, dan seluruh hidupnya, sebelum dan sesudah Islam, seluruhnya merupakan arena bagi seorang pahlawan berkuda yang sangat lihai dan ditakuti. Pedangnya adalah alat yang sangat ampuh sebagai penebus masa lalunya. Pedang yang berada dalam genggaman seorang panglima berkuda seperti Khalid, dan tangan yang menggenggam pedang itu digerakkan oleh hati yang bergelora serta didorong oleh pembelaan yang mutlak terhadap agama yang suci. Sungguh amat sulit bagi pedang ini untuk melepaskan diri sama sekali dari pembawaannya yang keras dan dahsyat dan ketajaman yang memutus. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, "Tak ada seorang wanita pun yang akan sanggup melahirkan laki-laki seperti Khalid." Ia adalah pribadi yang sering dilukiskan oleh para sahabat-sahabat maupun musuh-musuhnya dengan orang yang tidak pernah tidur dan tidak membiarkan orang lain tidur. Suatu saat ia pernah berkata, "Tak ada yang dapat menandingi kegembiraanku, bahkan lebih pada saat malam pengantin atau di saat dikaruniai bayi, yaitu suatu malam yang sangat genting, di mana aku dengan ekspedisi tentara bersama orang-orang muhajirin menggempur kaum musyrikin di waktu subuh." Ada sesuatu yang selalu merisaukan pikirannya sewaktu masih hidup, yaitu kalau ia mati di atas tempat tidur, padahal ia telah menghabiskan seluruh usianya di atas punggung kuda perang dan di bawah kilat pedangnya. Ketika itu ia berkata, "Aku telah ikut serta berperang dalam pertempuran di mana-mana. Seluruh tubuhku penuh dengan tebasan pedang, tusukan tombak, serta tancapan anak panah. Kemudian inilah aku, tidak seperti yang aku inginkan, mati di atas tempat tidur, laksana matinya seekor unta." Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, ia berwasiat kepada Khalifah Umar agar Khalifah mewakafkan harta kekayaan yang ia tinggalkan, yang berupa kuda dan pedangnya. Selebihnya, tidak ada lagi barang berharga yang dapat dimiliki oleh orang. Seumur hidupnya, ia tak pernah dipengaruhi oleh keinginan, kecuali menikmati kemenangan dan berjaya mengalahkan musuh kebenaran. Selama memimpin pasukan Muslim, Khalid telah ikut lebih dari 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan selalu menang. Dalam biografinya, Khalid bin Walid adalah orang paling gigih dalam berperang. Namun, beliau wafat di atas tempat tidur karena sakit, bukan di medan perang. Begitulah kehendak Allah padanya. Di balik kesuksesannya sebagai panglima perang, Khalid bin Walid memiliki karomah. Dikisahkan suatu hari, Khalid bin Walid singgah di suatu kampung. Orang-orang memperingatkannya, "Waspadalah terhadap racun, jangan minum suguhan orang-orang asing." Namun Khalid menjawab, "Berikan racun itu kepadaku." Kemudian beliau mengambil minuman beracun itu lalu meneguknya sambil membaca basmalah dan tidak terjadi sesuatu pun yang membahayakannya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al-Baihaqi, dan Abu Naim dari Abu Safar. Dalam riwayat lain, diceritakan bahwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Khalid bin Walid pergi ke satu kampung. Penduduk kampung itu menyuruh Abdul Masih menyambut Khalid dengan membawa minuman yang mengandung racun ganas. Khalid berkata kepada Abdul Masih, "Berikan minuman itu kepadaku." Ketika ia istirahat, Khalid mengambil minuman beracun itu lalu berdoa dengan menyebut nama Allah, Tuhan langit dan bumi, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan mencelakakan hambanya karena namanya mengandung obat. Kemudian Khalid meneguk minuman beracun itu. Abdul Masih kembali ke kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, ia telah minum racun ganas itu, tetapi ia tidak apa-apa." Akhirnya kaum itu berdamai dengan orang-orang Muslim. Dikisahkan oleh Al-Kalbi. Diceritakan juga bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Khalid dengan membawa geribah berisi arak. Khalid lalu berdoa, "Ya Allah, jadikanlah arak ini madu." Lalu arak itu berubah menjadi madu. Dalam versi lain diceritakan bahwa ada seorang laki-laki melewati Khalid dengan membawa geribah berisi arak. Khalid bertanya kepadanya, "Apa ini?" Ia menjawab, "Cuka." Kemudian Khalid berdoa,
"Ya Allah, jadikanlah isi geribah ini cuka." Lalu orang-orang melihat geribah itu berisi cuka, padahal sebelumnya arak. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Haisyamah. Riwayat lainnya menceritakan Khalid bin Walid mendapat laporan bahwa ada anggota pasukannya minum arak. Maka Khalid menginspeksi pasukannya dan ia menemukan seseorang membawa geribah berisi arak. Khalid bertanya, "Apa ini?" Laki-laki itu menjawab, "Cuka." Khalid berdoa, "Ya Allah, jadikanlah geribah itu berisi cuka." Laki-laki itu membuka geribah dan ternyata isinya telah berubah menjadi cuka. Ia lalu berujar, "Ini berkat doa Khalid." Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Maharid bin Dabstar. Tak satu pun kesenangan duniawi yang dapat mempengaruhi keinginan nafsunya, kecuali hanya satu, yaitu barang yang dengan sangat hati-hati sekali dan mati-matian ia menjaganya. Barang itu berupa kopiah. Pernah suatu ketika, kopiah itu jatuh dalam perang Yarmuk. Ia bersama beberapa pasukannya dengan susah payah mencarinya. Ketika orang lain mencelanya karena itu, ia berkata, "Di dalamnya terdapat beberapa helai rambut dari ubun-ubun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Di saat jenazahnya diusung beberapa sahabat keluar dari rumahnya, sang ibu memandangnya dengan kedua mata yang bercahaya memperlihatkan kekerasan hati tapi disaput awan duka cita, lalu melepaskannya dengan kata-kata, "Jutaan orang tidak dapat melebihi keutamaanmu. Mereka gagah perkasa tapi tunduk di ujung pedangmu. Engkau pemberani melebihi singa betina yang sedang mengamuk melindungi anaknya. Engkau lebih dahsyat dari air bah yang terjun dari celah bukit curam ke lembah." Rahmat Allah bagi Abu Sulaiman. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada yang ada di dunia. Ia hidup terpuji dan berbahagia setelah mati. Sekian kisah ini, semoga bisa membangkitkan semangat iman kita dengan meneladani Khalid bin Walid. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal muncarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.